Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Purnami, guru penggerak Angkatan 9. Saya berasal dari SD Negeri Temrojo 1, Kecamatan Tembusari, Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini, Bapak Guru Hebat, saya akan mengeksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu Guru yang hebat, pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah ada dua ya, ini yang kita bahas. Yang pertama pendidikan, yang kedua pengajaran. Dalam pendidikan, menurut konsep Ki Hajar Dewantara itu ada tiga, yaitu satu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang kedua, manusia Indonesia yang maju pikirannya adalah yang cerdas kognisi, tahu banyak dan banyak tahu. Sehingga melalui kecerdasannya itu dapat membebaskan dirinya dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuk. Yang ketiga, manusia yang maju dalam aspek tubuh adalah manusia yang mampu mengendalikan tubuhnya. Sehingga dengan tubuh yang maju, pemikiran yang maju, serta budi pekerti yang maju dapat memperoleh dukungan untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Kemudian Bapak Guru yang hebat, pengajaran. Kita sekarang bahas pengajaran. Pengajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yakni upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Menurut beliau, pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Baik bermerdekaan lahiriah maupun batiniah manusia. Baik sebagai makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Nah, sekarang kita bicara mengenai relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah. Ternyata Bapak Ibu guru, seorang guru tidak sekedar membimbing dalam pembelajaran, akan tetapi guru juga sebagai teman belajar bagi siswa. Karena seorang guru harus bisa memberi pengajaran ke arah perubahan lebih baik. Baik tingkat kecerdasan budi pekerti, ke arah kekeluargaan dan kebersamaan, serta dapat mengembangkan keluhuran budi. Lebih lanjut, menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidikan diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun di mana anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Dan sebaliknya, walaupun biji-bijian itu tidaklah bijian yang bagus, akan tetapi dalam perawatan, perhatian, sinar matahari yang cukup, pupuk yang cukup, pengairan yang cukup, maka akan menghasilkan jagung yang bagus. Begitulah refleksi pendidikan yang diperumpamakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak dan Ibu guru yang hebat, pencerminan pemikiran pembelajaran dari Fisiologi Ki Hajar Dewantara yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Kalau kita feedback ke belakang, ke pembelajaran kita di kelas, pastilah kita sudah menerapkan dari pemikiran pembelajaran Fisiologi Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi, kemungkinan perlu kita kembangkan lagi. Kita tambahi dengan metode pembelajaran, biar menarik, alat peraga yang tepat, sehingga anak didik kita atau murid kita itu bisa menjadi kreatif, aktif,
Di satu sisi, pendidikan itu harus mampu melakukan perubahan budi pekerti pada anak-anak menjadi lebih baik lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif yang kita kenal dengan pengetahuan, karsa atau efektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu guru yang hebat, ketika filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika yang kita lakukan, yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat atau berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah pernah melakukan di kelas sesuai dengan konsep pemikir Ki Hajar Dewantara. Yaitu yang pertama, saya memanfaatkan iptek pada proses pembelajaran melalui plafon yang menarik agar saya dan murid saya bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun berkelompok. Karena saya berusaha menerapkan sistem AMONG. Bapak dan Ibu guru, demikian refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.